serukan nama Raja yang hebat. Yesus. Haleluya, mari tinggikan nama Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Dari hati yang bersukacita, sore hari ini kami merayakan kemenangan Tuhan.
this week. Informasi persembahan, jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifjwellington.org. Come and join us in prayer meeting this Friday, 7 p.m. at 61 Hopper Street, Mount Cook. That's all the news for this week. Happy Sunday! Shalom semuanya. Selamat datang untuk yang baru datang hari ini. Untuk informasi di sebelah kiri saya ada persembahan, kotak persembahan. Kalau mau kirimkan persembahan ada di sebelah kiri saya. Boleh juga ada amplop persembahan juga, di situ tertera nomor rekeningnya juga. Mari kita semua tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat segala berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh berkumpul bersama, bersatu hati untuk memuji dan menyembah Engkau Bapa. Bapa, hari ini Tuhan, kami mau beri persembahan kami Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan, supaya selalu berkenan di hati-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan semua berkat yang kami berikan Tuhan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, biar nama-Mu dimuliakan di mana-mana Tuhan. Bapa, pada hari ini Tuhan, kami minta kemuliaan-Mu turun atas tempat ini Tuhan. Buat semua yang hadir hari ini Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati kami semua di tempat ini Tuhan. Terima kasih, kami untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Silakan duduk semua Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Saudara, sedikit review dari khotbah Bapak Antoni minggu lalu soal pikiran. Beliau sempat mengatakan bahwa pikiran yang buruk menghasilkan yang benar. Khotbah minggu lalu, pikiran yang buruk menghasilkan pikiran yang buruk, tindakan yang buruk, kebiasaan yang buruk, hasil ujung-ujungnya adalah hasil yang buruk. Dari pikiran yang buruk, ujungnya adalah hasil yang buruk. Saudara, kalau saya ibarat kata, pikiran yang buruk itu seperti satu resep. Yang istri-istri pasti tahu ya, kalau suami pulang, misalnya suami pulang pas jam makan, pas jam dinner. Kita kalau orang Indonesia dinner udah pasti ada nasi. Kebayang nggak kalau pas suami saya pulang jam makan malam, saya siapinnya es buah. Yang istri-istri bilang haleluya. No. Ya. Jadi dia suami udah pulang capek-capek kerja, udah ekspektasinya mau makan nasi sama rendang, terus tahu-tahu begitu buka pintu, dia lihat wow, udah penampilannya udah mewah banget, es buah saudara, tidak ada nasi di situ. Karena pikiran seperti sebuah resep. Saya waktu misalnya saya mau nyambut suami pulang, saya berpikir selera saya adalah es buah. Tindakannya pasti saya mengikuti apa yang harus saya kerjakan, es buah. Hasilnya kira-kira suami happy? Suami saya mana? Kerja. Sehari dia biasanya nggak makan kalau di tempat kerja, nggak mau bawa bekal pulang. Jadi berharap malam pulang dia udah dapat makanan dari istri, tiba-tiba yang disuguhin es buah.
pikiran kita. Dikatakan dalam khotbah minggu lalu, pikiran kita menentukan hasil. Mari sore hari ini kita mau buka hati di hadapan Tuhan. Kita mau berhubungan dengan Tuhan hati ke hati. Sebab terkadang dalam kehidupan kita tanpa kita sadari, kita mau mengambil alih pikiran kita. Mari sore hari ini buka hati kita di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengendalikan pikiran kita. Buka hati kita untuk setiap firman Tuhan yang akan disampaikan sore hari ini. Mari dengan sikap doa kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, kami buka hati kami. Kami mau isi pikiran kami dengan semua yang manis, semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia. Kami takut Tuhan, kalau kami menyajikan yang salah di hadapan Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami menyajikan yang benar di hadapan Tuhan, di hadapan Sang Raja. Kami menyajikan apa yang benar, yang tepat sesuai dengan hati-Mu.
yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Mari sambil bangkit berdiri sama-sama kita mau nyatakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu, kupikirkan semua itu, kupikirkan semua itu. Yesus Tuhan, Kau yang bertata. Yesus Tuhan, Kau yang menguasai setiap pikiran kami Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami mau nyatakan Engkau yang layak kami sembah, Amin. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan. Mari naikkan setiap penyembahan kita di hadapan Tuhan. Angkat suara kita kepada Tuhan. Ya Raja, terima penyembahan kami. Ya Raja, terima pujian kami.
Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami pada hari ini Tuhan bisa datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Sekali lagi Tuhan di dalam tempat ini ya Tuhan. Ya Bapa, Kau tutup bungkus ya Tuhan tempat ini ya Tuhan. Berikan hati yang damai sejahtera ya Tuhan dan penuh sukacita ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan pada hari ini kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang humble ya Tuhan. Kami mau datang ya Tuhan untuk mendengar firman yang Kau sampaikan ya Tuhan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Bapak pakai bibir dan mulutnya ya Tuhan. Apapun yang disampaikan pada hari ini Bapak merupakan rema yang dapat kami bisa dengar ya Tuhan. Yang disampaikan pada hari ini ya Tuhan bisa mengubah setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau datang ya Tuhan dan juga pergi tidak sama lagi ya Bapak. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini sekali lagi ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kedatangan teman-teman kami yang baru hari ini datang sekali lagi ya Bapak. Ya Tuhan, ada perubahan hidup ya Tuhan, ada breakthrough di dalam setiap hati kami ya Bapak. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami sekali lagi minta perlindungan dalam sempurna. Kau tutup bungkus tempat ini ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, ya, kami yang siap menerima firman Tuhan katakan amin. Shalom, silakan duduk semuanya saudara-saudara. Oke, hari ini kita akan masih dalam tema yang sama, yaitu bounce back. Katakan kanan kiri, bounce back. Nah, hari ini saya masih membawakan dalam perikop yang sama yang dibawakan oleh Anthony minggu lalu. Hari ini saya berikan judul khotbah saya adalah Battle of Mind, yaitu the battle of the mind. Dikatakan dari pikiran timbul suatu action akan timbul menjadi suatu habit. Ketika kita memiliki habit dan kemudian memiliki outcome yang whether itu buruk atau baik, itu didasari oleh pikiran kita. Kita baca dulu dari 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 4. Kita baca sama-sama 1, 2, dan 3. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, dia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Elohim. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. I'll read in English. Dikatakan, therefore since Christ suffered for us in the flesh, arm yourself also with the same mind. For he who has suffered in the flesh has ceased from sin, that he no longer should live the rest of his time in the flesh for the lust of man, but for the will of God. For we have spent enough of our past lifetime in doing the will of the Gentiles, when we walked the lewdness, lust, drunkenness, revelries, drinking parties, and abominable idolatries. In regard to this, they think it strange that you do not run with them in the same flood of dissipation, speaking evil of you. So, dikatakan di sini, the arm yourself with the same mind as Christ. So, your mind is a battlefield. Katakan kanan kiri, your mind is a battlefield. Your mind is a battlefield. Okay? Most of life's battle are won or lost in your mind. Okay? Kalau kamu memenangi peperangan ataupun apapun, semuanya dari pikiran. Dikatakan di 2 Korintus 10 ayat 3 dan sampai 5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Elohim yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Elohim. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus.
We are human, but we don't wage war as humans do. We use God's mighty weapons, not worldly weapons, to knock down the strongholds of human reasoning and to destroy false arguments. We destroy every proud obstacle that keeps people from knowing God. We capture their rebellious thoughts and teach them to obey Christ. So, our weapon is not like the worldly weapons. Kita berperang menggunakan senjata-senjata, tetapi kita menggunakan pikiran. Bagaimana kita kalau bisa mengubah cara berpikir seseorang, maka orang itu akan berubah hidupnya menjadi kehidupan yang lebih baik. The weapon is in the mind. Dikatakan, who take control will win. Siapa nih? Quote siapa nih? Kalau kamu kontrol, kamu pasti menang. Ini quote-nya Abang Jack kita ya kemarin. Yopi nggak di sini ya? Yop, lu mesti pegang kontrol. Kalau nggak pegang kontrol pasti kalah. Dikontrol orang. Gitu. Kita kemarin habis I Care, kita punya acara I Cut. Ya. Jadi kita pun punya strategi di mana kita harus control our mind and control our game. Yes. Oke? Siapa pegang kontrol, dialah yang mengontrol orang lain. Saya jalan ini, orang harus ikut, ya kan? Siapa megang kontrol, dia yang menang. Demikian juga kita, kehidupan kita. Siapa pegang kontrol our mind, pikiran positif, pasti akan menang. Kalau pikiran negatif yang pegang kontrol, maka semuanya akan diatur oleh pikiran negatif. Benar? Nah, iblis sangat tahu itu, makanya ketika dosa pertama Adam dan Hawa, yang diserang apa? Pikiran dulu. Hawa dibilang, semua buah ini tidak boleh kamu makan kan? Di mindsetnya dirubah dulu. Yang harusnya semua boleh dimakan kecuali satu, iblis bilang semuanya nggak boleh. Dia bilang, enggak, semua boleh, dia bilang gitu. Nah, ketika dia sudah mengalami perubahan mindset, baru iblis masuk, dia bilang, oh, semua boleh gitu. Berarti yang itu juga boleh. Oh, yang itu nggak boleh gitu. Oh, itu boleh. Nah, itu kan cara dia merubah pikiran seseorang, dirubah dari mindset. Ketika Tuhan Yesus juga dicobai, sama, dirubah dulu mindsetnya bahwa, hey, kamu jatuhkan dirimu dari bait Allah, dari tempat yang tinggi. Kamu tidak akan, dikatakan ini, tidak akan terantuk, kakimu tidak akan terantuk, tidak akan mengenai batu, karena malaikat akan menopang kamu. Itu adalah iblis yang mencoba, dia mencoba untuk merubah mindset juga, tetapi Yesus tidak mempan karena dia memang memiliki mindset yang benar. Nah, get your mind right, okay? Get your thought right, so you can always win. Katakan, your life is always moving in the direction of your strongest thoughts. Hidupmu akan selalu maju dalam yang kamu punya strongest thought. Apa yang kamu pikirkan itu yang akan berubah lanjut hidupmu. You can't have a positive life if you have a negative mindset. Okay? You cannot have a positive life if you have a negative thoughts. Contohnya, many cancer survivor, ya kan? Kalau kamu ke rumah sakit, ada orang chances survive cancer itu sebenarnya kecil. Kalau orang yang survive cancer, kalau kamu tanya, kenapa sih bisa survive? Dia bilang apa? Pikiran positif. Aku berpikiran positif. I got nothing to lose. I just feel happy. Ya, bisa hidup sekarang ya hidupin aja gitu. Dan mereka selalu happy. Happy is the key, positive is the key. Ketika mereka berpikir demikian, maka mereka akan memiliki positive life. Aku pasti sembuh, demikian akan kejadian benar sembuh. Tapi kalau orang yang memiliki, aduh, aku udah kena kanker, ya udahlah, hidup nggak ada harapan gitu, di rumah terus merenung, ya itu kejadiannya orang menjadi putus asa. Dikatakan is the truth. Kalau kita melihat orang yang memiliki harapan hidup, dia akan terus
memiliki rasa untuk ingin beraktivitas terus, memiliki positive thought. If you think you can, then you probably won't. If you think you can, you probably will. Kalau kita berpikir kita nggak bisa, ya kita pasti nggak akan bisa menjalani. Tapi kalau kita berpikir, yes, I can do it, kita pasti memiliki rencana dan harapan. Oke? Amin. Demikian juga kita salah memfokuskan pikiran kita, maka kita akan melakukan hal-hal yang salah. Oke? Kalau kita salah memfokuskan pikiran kita, maka kita akan melakukan hal-hal yang salah. Makanya penting untuk kita memiliki the right mindset. Di dalam psikologi ada istilah yang namanya bias, cognitive bias. Dalam bukunya Winning the War dari Pastor Craig Groeschel, dia menceritakan bahwa cognitive bias is a systematic error in thinking that occurs when people are processing and interpreting information around them and affects the decisions and judgments that they make. Cognitive bias ini adalah sesuatu error dalam berpikir. Dalam cara berpikir kita mengalami sesuatu yang mengganggu kita berpikir. Karena apa? Karena ada beberapa hal yang mengakibatkan kita berpikir yang salah. Sebagai contoh, karena mungkin kejadian di masa lalu kita yang buruk membuat kita memiliki suatu persepsi cara berpikir yang berburuk terhadap sesuatu. Contohnya, misalkan seseorang anak perempuan atau anak kecil yang dulunya hidup di dalam keluarga yang sering abuse. Misalkan seorang anak perempuan yang hidup dalam keluarga yang ayahnya abuse dia, pamannya abuse dia, kemudian kakak-kakaknya juga abuse dia. Maka yang terjadi, persepsi dia terhadap laki-laki adalah jelek. Dia merasa, oh semua laki-laki itu pasti jahat. Oke? Demikian juga di sini orang Medan, ya kan? Orang Medan, Pak Herman pernah cerita. Oh iya, bukan orang Medan. Orang yang dagang, baik itu di Glodok, di mana, kalau ditanya, lu orang mana? Orang Medan. Hati-hati dengan dia. Kenapa Pak Herman? Karena orang Medan terkenal tukang bacok. Tukang senggol. Enggak, senggol bacok. Salah satunya. Kalau kita orang Medan Chinese, tukang tipu semua, gagal kabur, ya kan? Begitu kita tahu persepsi, nah, orang Medan hati-hati, gitu. Demikian dulu saya juga grow up melihat preman-preman itu kebanyakan orang berbangsa Ambon, ya. Semua Ambon saya rasa galak-galak gitu. Tapi saya punya kenalan Ambon di sini yang berhati rinto. Jadi itu merupakan suatu bias. Gak semua orang sama. Jadi kita memiliki suatu bias yang merupakan error dalam pemikiran kita. Benar? Karena hal-hal yang kita alami dulu membuat kita menjadi cara berpikirnya menjadi kacau. Nah, jadi bias itu sekali lagi adalah something that affect your thinking. Bias itu ada banyak sekali. Kalau kalian Google ada ratusan. Saya hari ini membawa maaf, bisa dimatiin nggak? Ini kipasnya dingin banget sih. Ada dua yang saya mau bawa, adalah yang pertama yaitu confirmation bias. Confirmation bias is the tendency to search for, interpret, focus on, and remember information in a way that confirms one preconception. Jadi, sorry ya Inggrisnya, Colin. Confirmation bias adalah sesuatu yang kita mencari yang bentuknya adalah yang sesuai dengan pikiran kita. Contohnya adalah kalau kita buka Facebook, contoh ya, Facebook, YouTube tuh paling pinter. Dia memiliki konsep confirmation bias.
Pernah perhatiin nggak kalian kalau misalkan lagi search Google, apalah misalkan lagi search Google sepatu, tiba-tiba begitu buka Facebook yang nongol itu apa, iklan sepatu lah segala macam yang berhal sepatu keluar semua gitu kan. Nah demikian juga dia di dalam ini semua sudah memiliki analitik semuanya. Jadi kita demikian juga otak kita. Kalau kita setuju dengan seseorang yang berpendapat demikian, maka kita akan subscribe orang itu, follow orang itu, ya kan? Pokoknya yang semua orang yang memiliki ngomongan yang sama seperti pendapat kita akan setuju gitu. Bahkan ya pokoknya kita ikutin. Makanya di dalam Facebook kalau kita ada yang namanya dulu ya, sampai sekarang juga ada yang namanya apa? Kadrun dan cebong, ya kan? Dua oposisi yang berbeda, saling berperang satu sama yang lain. Tinggal kamu di pihak mana? Kamu di pihak kadrun atau kamu di pihak yang cebong. Nah, ini menjadi bahaya karena kenapa? Karena kita mencari informasi yang sesuai dengan kita punya keinginan. Berarti kita sudah namanya memfilter. Padahal semua informasi itu ada yang benar, ada yang juga salah. Kita harus bisa memfilter. Tapi kita sebelum sempat mengetahui itu benar apa salah, kita sudah filter dulu. Misalkan contoh, seseorang yang suka makan jeroan, ya kan? Kita tahu secara fact jeroan itu membuat high kolesterol. Benar? Akan tapi seorang yang yang suka makan jeroan, dia akan ngomong dengan 10 orang. 9 dari orang itu bilang itu makanan high kolesterol. Tapi kalau satu orang bilang enggak, itu nggak apa-apa gitu. Terus dia, tuh kan dia juga bilang, padahal 9 orang ngomong high kolesterol, satu orang bilang enggak, dia tuh ngomong begitu gitu. Jadi kita mencoba mencari yang satu confirm. Jadi oh ya, saya temenan sama kamu dengan baik gitu kan. Karena dia confirm dengan kita. Nah, demikian juga hati-hati dengan confirmation bias itu, karena itu merupakan suatu filter di mana kita ketika sudah memakai filter itu, hal-hal yang mungkin terlihatnya baik bisa menjadi terlihat buruk. Demikian juga vice versa. Hal-hal yang terlihatnya buruk bisa menjadi terlihat baik karena filter yang kita pasang. Kalian pernah lihat main kamera ya, kamera orang pakai filter, ya kan? Sekarang apps apa tuh yang pernah aku lihat? Orang yang blonde, kulitnya warna putih, begitu pakai filter bisa jadi kulitnya tan langsung, ya kan? Kemudian orang yang kurus atau orang Gemuk jadi kurus. Gemuk jadi kurus. Kurus jadi kurus banget deh. Nah, demikian juga semua apps itu sekarang bisa seperti filter. Demikian juga kayak lukisan ini. Kalau kita, ini sebuah lukisan yang baik, dilihatnya keren, ya kan, sunset. Tapi kalau kita memakai filter yang black and white, maka akan terjadi seperti next slide, seperti begini. Yang dimana kita nggak bisa melihat keindahannya seperti apa gitu, karena kita sudah memakai filter yang kita sudah put on the nice image. Demikian juga dalam hal kebenaran, dalam hal firman Tuhan. Kalau kita sudah memakai filter dulu, kita sudah semua yang dikatakan orang-orang tentang kebenaran, tapi kita hanya memilih kebenaran yang kita mau dengar, yang kita confirm, maka semua kebenaran itu nggak akan mempan karena kita sudah pilih-pilih. Demikian juga kita nggak bisa tahu lagi mana yang benar, mana yang salah karena kita sudah memasang filter itu sendiri. Oke? Nah, jadi harusnya kita apa? Jangan kita mendengar firman yang enak didengar doang, yang dengar enak, tapi semua firman harus kita terima. Dikatakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dikatakan di sini, semua yang sedap didengar itu dalam posisi ke-5. Yang pertama apa? Semua yang benar, semua yang mulia. Carilah itu dulu, pikirkan dulu semua yang benar dan semua yang mulia, yang adil dan yang
suci, baru semua yang manis dan sedap didengar. Dikatakan dalam versi NKJV-nya dibilang, you need to meditate on this thing. Next slide. Meditate. Apa artinya meditate itu? Bahwa kita bukan cuma hanya mendengar, tetapi kita harus apa? Write it. Kemudian kita harus berpikir, think it, confess it until we believe it. Oke? Pertama kita harus membaca Alkitab. Kita bukan cuma ketika kita membaca firman Tuhan, jangan cuma baca doang. Write it down, tulis ulang. Karena ketika kamu menulis ulang, kejadiannya jadinya kamu seperti menghayati firman itu lebih dalam. Menulis ulang, kemudian kamu membaca ulang. Think through it, then memorize it, then confess it, yaitu terus ngomongin terus sampai you believe in that word of God. Amin. Jadi kamu harus memorize and meditate on those word of God. Yang kedua, bias yang kedua. Bias yang pertama adalah tadi apa? Confirmation bias. Yang kedua adalah framing effect. Framing effect. Apa itu framing effect? How we live today, day by day, is based on how we see it, how we frame it. Okay? Reframing adalah creating a different way of looking at a situation or relationship. Dalam arti gini, kita sesuatu hal yang terjadi, tapi cara pandang saya dengan cara pandang Anda belum tentu sama. Oke? Kalau saya mau kasih ilustrasi adalah seperti ini. Sebuah lukisan yang ada di sini. Kalian semua bisa melihat semua ini lukisan, ya kan? Tapi kalau kalian memakai framing, kalau kamu fokus on this area, then all you just see is what? The dark side. The dark side. Today is going to be worst day for me. Okay? I have to meet a lot of people. Is outside. Hari ini hujan deras, ya kan? Busnya telat, penuh, segala macam, ya kan? Yang kita lihat hanya hal-hal yang negatif. Tapi kalau kita frame it this way, bilang, oh, meskipun hari ini hujan deras, bus penuh, tetapi saya bisa sampai tempat kerja dengan sampai selamat, ya kan? Saya masih bisa memiliki yang namanya pekerjaan, ya kan? Meskipun di sini saya harus kerja keras dari pagi sampai sore, tapi di sini bilang, saya masih bersyukur saya masih memiliki kerjaan. It's just how you frame it. Oke? Banyak orang bilang, oh, hidup gua malas banget, ya kan? Gua harus kerja 6 hari seminggu, yang sedangkan yang lain tuh cuma work from home gitu kan. Ya kan? Tetapi kalau kita frame it this different way, we still be able to frame it happily. Amen. Just imagine how do you frame the same situation. Dikatakan waktu 12 spies ketika Musa mengirim 12 spies ke tanah Kanaan. Masih ingat cerita itu? 12 orang dikirim untuk mengintai sebuah tanah di Kanaan. Mereka melihat hal yang sama. Kemudian 12-12-nya kembali. 10 orang report apa? Wah, tanah itu susah, banyak raksasa, nggak akan deh kita bisa menaklukkan. 2 orang kembali bilang, tanah itu bagus, banyak susu dan madu. Orang-orang itu gampang kita kalahkan. Demikian juga kita, ya kan? Mereka melihat dengan frame yang berbeda. 10 orang memakai frame yang nggak tahu frame apa gitu ya. Sedangkan 2 orang memakai frame yang berasal dari Tuhan gitu. Kita bisa menaklukkan, kita bisa karena Tuhan beserta kita. Dan 2 orang itu Joshua dan Caleb,
hanya 2 orang yang masuk ke tanah perjanjian. The rest of it, Tuhan bilang, you all stay, mati, nggak memasuki ke tanah Kanaan. Nah, kita juga sama. Apakah kita mau sama dengan 10 orang itu atau 2 orang yang masuk ke tanah Kanaan ini? Just how do you frame the situation? Mungkin saat ini Anda juga mengalami hal yang sama, ya kan? Dalam kehidupan, wah hari ini, minggu ini, kehidupan susah banget. Aku nggak tahu apa yang harus dilakukan. Contoh, seperti Paul, oke? Paul, Apostol Paul, ketika dia memiliki suatu rencana, yaitu untuk mengabarkan Injil ke Roma, ya kan? Dia bilang, saya akan mengabarkan Injil ke Roma. Namun dia sudah mempersiapkan semuanya ini bahwa saya akan berhasil memberitakan Injil di Roma. Kemudian apa yang terjadi? Sesampainya dia di Roma, dia malah di penjara. Dia bilang bahwa, tetapi kalau dia melihat hal seperti itu, dia akan bilang bahwa, oh Tuhan, aku sebenarnya seorang pengikutmu yang setia. Kenapa engkau membiarkan aku berada di dalam penjara? Ya kan? Nah, kita lihat di sini kalimat yang dikatakan di sini. I eagerly expect and hope that I will in no way be ashamed, but will sufficient courage, so that now as always Christ will be exalted in my body, whether by life or by death. For to me to live is Christ, and to die is gain. If I am to go on living in the body, this will mean fruitful labor for me. Yet what shall I choose? I do not know. Dia bilang. Paul aja bilang, I do not know. Bahwa aku ini seharusnya mengabarkan Injil, tetapi sekarang aku di sini di penjara, di chain, ya kan? Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus mati atau saya harus terus mengabarkan Injil? Paul sendiri berada di dalam situation yang I do not know. Oke? Nggak semua orang mengikut Yesus know all the answers. Saya juga sometimes I don't know the answers. Kalian juga don't expect to know all the answers. Sometimes we get stuck. Like, what should I do? Okay? Same thing with Paul. Paul juga bilang, I do not know whether I should continue serving God or I should just die. But he said, dikatakan selanjutnya, I am torn between the two. I desire to depart and be with Christ, which is better by far, but it is more necessary for you that I remain in the body. Dia akhirnya mempertimbangkan sehingga lebih baik aku tetap di bumi ini berserta dengan kalian, supaya aku bisa mengabarkan Injil lebih lagi. Kemudian berikutnya dikatakan, now I want you to know, brothers and sisters, that what has happened to me has actually served to advance the gospel. As a result, it has become clear throughout the whole palace guard and to everyone else that I am in chains for Christ. And because of my chains, most of the brothers and sisters have become confident that in the Lord, and they're all the more to proclaim the gospel with fear. Paul bisa saja dia bilang, dikatakan di sini, I want you to know, brothers and sisters, that what has happened to me is suck. Ya kan? I am supposed to spread the gospel, but I am now in jail. Saya harusnya menyebarkan Injil, tetapi sekarang saya berada dalam penjara, dikurung. I quit. Bisa nggak dia ngomong gitu? Nggak bisa. Bisa. Kalau dia mau, I quit. I quit FGF Wellington. Enggak. Kalau kita just looking at from this frame, we said, I quit. But instead, Paul said, what
has done to me, apa yang terjadi di dalam diriku, malah membantuku untuk advance the gospel. How? How is it that being in jail advance the gospel? Karena apa? Karena di dalam penjara dia tetap masih bisa mengabarkan Injil, ya kan? Bahkan lebih efektif di penjara dibanding di luar. Kenapa? Di penjara dia bisa ngomong terus. Penjaganya ganti 8 jam sehari, ya kan? 8 jam ganti shift, dia kabarkan Injil. Kemudian ganti shift, 8 orang lah the next God come, dia kabarkan Injil lagi. Jadi siapa yang di penjara di sini? Penjaganya atau dianya? Ya. Penjaganya yang di penjara. Dia harus mendengarkan call, mengabarkan Injil setiap hari. 8 hour ganti orang, datang orang baru, dia kabarkan Injil kepada orang baru. 8 jam ganti shift lagi, dia kabarkan lagi. Jadi dia nggak perlu kemana-mana, dia cuma duduk di penjara. Seluruh penjara menjadi apa? Kabarkan Injil. Bahkan kalau kita membaca ketika terjadi gempa bumi dalam penjara itu, pintunya terbuka, penjaganya pada kaget. Dia pikir kabur. Ternyata Paul nyantai-nyantai aja di dalam. Penjaga itu kaget. Kenapa lu gak pergi? Buat apa gua pergi? Ya, akhirnya penjaga itu berubah, ya kan? Menjadi pengikut Kristus. Nah, Paul mengerti hal ini. Meskipun dia berada dalam penjara, meskipun apa yang dia mau tidak sesuai dengan apa yang kejadian. Dia mau punya cita-cita untuk mengabarkan Injil di tengah-tengah negara Roma. Akan tetapi Tuhan berkehendak lain. Enggak, kamu masuk ke dalam penjara. So, what is your frame? Dikatakan, you can't control what happens to you, but you can control how you frame it. You can't control what happens to you. Apa yang terjadi kepada diri kalian, you cannot control. God is in control. Amin. Terhadap kehidupan kita. Oke? Amin. Apa yang terjadi, terjadi. But you can control how do you frame it. Is it going to be for God's glory, or you want to complain? You want to look at the dark side, or are you able to look at the bright side? So here are 3 ways of how we can win. First adalah we need to thank God for what didn't happen. Thank God. Berterima kasih untuk apa yang tidak terjadi. Ada ilustrasi contoh ya. Ada seorang gadis berusia 20 tahun. Kemudian ini dia udah tinggal di kos apartemen, terus dia datangin orang tuanya. Dia bilang, Mom and Dad, we need to talk. Dia bilang gitu. Terus mereka duduk. Kemudian dia bilang, couple months ago, dia bilang, I went out to a bar and I met with a guy. And I hook up with the guy, dia bilang gitu. And we came back to his house. We came back to my place. And long story short, I'm pregnant, gitu ya. Dia ngomong kepada orang tuanya, gadis dua. Terus sebelum orang tuanya ngomong lebih lanjut, dia ngomong gini. Wait, but there is a good news, dia bilang gitu. The good news is the guy have 1 year left in probation. Bahwa dia akan satu tahun lagi keluar dari rehab, dan dia akan we try to stay together and he will move in with me gitu. Terus orang tuanya udah kayaknya gitu. Terus hold it kata ini. Actually none of it is true.
I just got a D- in my math exam. Of course, the parents hear the first story and then compare it to the second story. Okay. But hey, kids, don't try this at home, ya. Don't try this at home. We need to be able to frame. We need to be able to think for what didn't happen. Okay? What didn't happen, if we can think of it, is good. When you get into accident, sometimes we are angry. Why God? Why do I have to be in this accident? But if you think what didn't happen, you could have been worse. Okay? You could have been worse. You could have been died. You could have been in the hospital. Then you need to think. Katakan kanan kiri. It could have been worse. Okay? Kalau kita mengalami hours reduce, okay, just accept it. It could have been worse. It could have been we lose our job completely. Ya kan? Banyak hal negatif yang kita alamin. It could have been worse. Find something that didn't happen and thank God. Okay? Yang kedua adalah how to win is practice reframing. Pikirkan apa yang benar, apa yang mulia, ya kan? Pikirkan itu lebih dahulu dibanding kita pikirkan hal-hal yang negatif terus. Ketika kita pikirkan hal-hal negatif terus, yang terjadi apa? Bawaannya ya negatif terus. Tetapi kalau kita pikirkan apa yang benar, yang mulia, yang adil dan suci, semuanya akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, look for God's goodness. Kita tahu bahwa all plans is for our own good. Ya kan? Semua rancangan-rancangan, aku memiliki rancangan yang terbaik, yaitu rancangan damai, sejahtera, bukan rancangan yang penuh kecelakaan. Yeremia 29:11. Ya kan? Look from his perspective. Saya mau undang tim relationship untuk maju. Look from his perspective, bahwa semua hal yang terjadi, bahwa semua sudah Tuhan izinkan. Dan Tuhan izinkan semua itu terjadi untuk kebaikan kita. Mungkin saat ini kita nggak pernah mengerti bahwa semua hal ini untuk kebaikan kita. Namun kita harus bersyukur. Ucapkan syukur selalu bahwa semua ini dari Tuhan. Semua yang kita miliki, bahkan keselamatan pun dari Tuhan. Semua pakaian, semua kesehatan juga dari Tuhan. What we have, apa yang perlu kita boast, semuanya dari Tuhan. Pikirkan semua dari his perspective. Jangan komplain terus, ya kan? Lihat dari dua frame, dua sisi. Amen. Jangan lihat dari sisi manusia doang. Lihat dari sisi Tuhan. Kenapa ini bisa terjadi? Mungkin kita diingatin bahwa hey, you have to be grateful. Kadang-kadang kita selama ini nggak pernah merasa bersyukur. Amin. Yes. Atas segala yang kita miliki. Maka kita harus be grateful. Maka Tuhan akan memberikan yang lebih lagi kalau kita menyadari bahwa semuanya ini dari Tuhan. Yes. Battle of mind, oke? Dikatakan lukisan ini nggak akan bisa sebagus seperti ini kalau nggak ada warna gelap. Yes. Kalau cuma hanya warna terang, apa yang terjadi? Ya semuanya Biasa. terang, biasa. But you need a contrast color to make it good. Yes. Oke? Ketika hidup ini seperti sebuah lukisan, ya kan? Kadang-kadang pada awalnya kita nggak mengerti apa ini gambaran apa, bagus apa enggak, kita nggak pernah tahu. Sampai semua sudah hampir jadi, kita bisa tahu wah, this is going to be a good painting. Di saat kita di painting yang bagian dark side, we gonna go through some suffering. But that's the purpose, to make it look nice. Sometimes we are on this side, di mana kita mengalami hal-hal yang indah. Ya, ketika mengalami hal indah kita nggak komplain. But when we are doing digambar dalam hal-hal yang kontras, kita mengeluh. But the whole thing is for His glory, untuk keindahan kita. Oke? Makanya pikirkan
apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, apa yang suci, apa yang manis dan sedap didengar, apa yang penuh kebajikan dan patut dipuji. Amin. Pemikiran kita harus sempurna. Kita nggak bisa, tanpa kita menang dalam pikiran, kita nggak akan menang dalam sebuah battle. Yes. Yes. Amin. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ya udah saudara tempat berdiri. Kupikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Benar Tuhan, ajar kami ya Tuhan untuk bisa selalu memikirkan ya Tuhan semua yang benar, Amin. semua yang baik, semua yang adil, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, Amin. semua yang penuh kebajikan, semua yang patut dipuji ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kami ya Tuhan untuk bisa selalu bersyukur ya Tuhan. Kami selalu bisa bersyukur untuk apa yang seharusnya bisa worse in our life. But we need to learn untuk selalu bersyukur untuk apa yang tidak terjadi ya Tuhan. We have to prepare for the worst. Ajar kami ya Tuhan untuk bisa belajar untuk framing ya Tuhan dari sisi yang baik ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu look on your goodness di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Amin. Semuanya adalah dari Engkau ya Tuhan. Engkau Yes. yang berdaulat, Engkau yang berkuasa dalam setiap kehidupan kami. Yes. Thank you, Lord. Terima kasih ya Tuhan. Jika kamu mendengar suatu perintah yang disampaikan pada hari dan melakukan dengan setia apa yang disampaikan pada hari ini, maka Tuhan akan mengangkat engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Amin. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Tuhan akan mengirim musuhmu untuk berperang melawanmu, tetapi mereka akan terpukul kalah olehmu. Tuhan akan memberikan berkat di atas lubungmu, di dalam segala usahamu, dalam segala studimu, dan di dalam segala pekerjaanmu. Amin. Kau akan selalu naik dan bukan turun. Amin. Kau akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Haleluya. Amin. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan selama-lamanya. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan. Kami belajar banyak ya Tuhan untuk bisa prepare our mind ya Tuhan. Persiapkanlah pikiran kami ya Tuhan. Ubah pikiran kami ya Tuhan untuk selalu tertuju kepadamu ya Tuhan, tertuju pada hal-hal yang benar ya Bapak. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk setiap dari kami ya Tuhan yang bisa hidup di negara New Zealand ya Tuhan. Ini merupakan wujud syukur kami ya Tuhan, di mana kami bisa berada di negara ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau serahkan ya Tuhan negara ini ke dalam tangan-Mu. Kau yang tutup bungkus negara ini ya Tuhan. Kami mau serahkan pemerintahan ini ya Tuhan, baik dari Prime Minister sampai yang paling bawah ya Tuhan. Kau berikan hikmat untuk kepada mereka ya Tuhan dalam setiap mengambil keputusan, segala hikmat yang datangnya daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di New Zealand juga ya Tuhan. Kau berikan breakthrough ya Tuhan, supaya mereka semua tetap bersemangat ya Tuhan untuk terus mengabarkan Injil kepada orang-orang di sini ya Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk negara Indonesia ya Tuhan, di mana kami berasal ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa ya Tuhan, Kau tutup bungkus negara ini juga ya Tuhan. Kau jauhkan dari mara bahaya dan sakit penyakit ya Tuhan. Kau lindungi keluarga kami ya Tuhan, teman-teman kami, hamba-hamba Tuhan, dan
anak-anakmu ya Tuhan yang ada di sana ya Tuhan. Jauhkan mereka ya Tuhan dari mara bahaya sekali lagi ya Tuhan. You are still in control ya Tuhan. Yes, amen. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur sekali lagi untuk hari ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk makanan yang kami mau makan ya Tuhan. Kau berkati makanan ini supaya menjadi kesehatan bagi tubuh jasmani kami ya Bapa. Amin. Terima kasih. In Jesus name we pray. Amen. Amin. Sunday